berbagai analisa mengenai keunggulan Prabowo Gibran yang cukup jauh di quick count mulai bermunculan. Analisa-analisa itu sebagai respon dari kekecewaan, lantas menuding kecurangan yang dilontarkan para pendukung paslon 01 dan 03 kepada kubu paslon 02. Analisa pertama adalah split ticket voting, yakni analisa yang mengatakan bahwa pemilih partai belum tentu memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung partai tersebut. Analisa inilah yang dapat menjelaskan kenapa di sejumlah daerah PDIP dan PKB mendapat suara cukup tinggi, namun di daerah itu pula lah pasangan Prabowo Gibran unggul. Seperti di Bali misalnya, data real count KPU per tanggal 16 Februari pukul 13.33 WIB, PDIP bertengger di posisi nomor 1 dengan lebih 51% suara. Namun untuk Pilpres, justru Prabowo Gibran yang mendominasi dengan perolehan 50% lebih suara, sementara Ganjar Mahfud di posisi kedua sekitar 45% lebih suara. Analisa kedua adalah echo of terror, sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Kodari, yakni pernyataan-pernyataan tokoh penting pendukung 01 atau 03 yang seolah hendak menguasai perdebatan publik, sehingga justru membuat masyarakat yang mengikuti tak lagi bergairah dan memilih diam. Bahwa sebetulnya pendukung 02 ini adalah silent majority. Silent majority? Silent majority. Jadi banyak pendukung 02 yang sebetulnya tidak atau belum mengekspresikan pandangannya karena adanya act of terror ya dari tokoh-tokoh 01 seperti Bung atau 03 seperti Bung Rocky ini begitu, mengatakan ini adalah sebuah kesalahan moral, ini adalah sebuah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Jadi mereka malas 05 bukan 03. Jadi mereka malas untuk menjawab itu, dan menurut saya sih Pilpres 2024 kemarin itu yang angkanya 58 adalah jawaban dari silent majority ini. Bahwa sesungguhnya teror. Ada nggak salah menafsirkan silent of majority? Silent of majority itu adalah suara-suara yang tidak ingin terdengar, yang takut berbeda dengan kekuasaan. Silent majority itu definisinya adalah mereka yang puas kepada Pak Jokowi. Ada dua kategori silent majority. Konteksnya begini, kalau mereka sejalan dengan Pak Jokowi, sejalan dengan kekuasaan, mereka nggak perlu silent. Orang yang butuh silent adalah yang takut berhadapan dengan kekuasaan. Silent majority itu adalah kalangan menengah ke bawah, ya. Pendukung Pak Prabowo ini kalau kita lihat di survei itu kan menengah ke bawah. Orang-orang yang relatif tidak punya akses kepada media. Mereka bukan guru besar yang kalau pakai baju toga lalu kemudian akan disorot oleh media, begitu. Mereka nggak punya akses itu. Jadi suara artinya mereka nggak kedengaran. Anda lebih melihat mereka takutnya justru sama Bung Rocky begitu. Ya, yang diteror pada hari ini. Siapakah Rocky Gerung? Dia tidak berada dalam kekuasaan. Ini justru datang dari fellow citizen yang mengatakan bahwa Anda itu tidak bermoral dan pilihan 02 tidak bermoral. Jadi mereka diam saja dan mereka membuktikan suara mereka pada 14 Februari kemarin. Oh, diamnya terhadap gerakan-gerakan moral itu. Apa yang disampaikan Kodari boleh jadi bisa menjelaskan apa yang terjadi di sosial media X. Di platform ini, pendukung kubu 01 dan 03 mendominasi, sehingga menguasai perbincangan. Bagi mereka yang berbeda, terutama dari pendukung kubu 02 yang mendapat tekanan sedemikian rupa sehingga lebih memilih untuk diam. Analisa ketiga adalah temuan lembaga survei yang menunjukkan bahwa pemilih Prabowo Gibran yang dianggap lebih banyak dari kalangan non terdidik dan kelas bawah ternyata tidak benar. Litbang Kompas merilis kelas menengah dan berpendidikan tinggi justru paling besar menjadi pemilih Prabowo Gibran. Jadi, banyak hal yang menjadikan faktor kemenangan Prabowo Gibran begitu fenomenal. Jauh mengungguli Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud, bahkan berhasil sebagai pemenang dalam satu putaran versi hitung cepat. Tidak terlalu berlebihan, jika dalam pidato merayakan hasil quick count, Prabowo menyatakan kemenangan dalam hitung cepat ini adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Nomor 2 Torang Gas. Prabowo Gibran, man of our time.